Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Risalah Hidayatuna bersama saya, Naila Sukriya. Dan kali ini kita akan menceritakan tentang seorang perempuan yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada suaminya. Di masa-masa Nabi, tentu istri-istri Nabi sangat taat kepada Allah dan juga suaminya. Tetapi kali ini kita akan menceritakan satu saja tentang sosok perempuan yang menjadi panutan tentang ketaatan kepada Allah dan juga suaminya, yakni Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Sarah merupakan istri yang sangat solehah, yang sangat menjaga kehormatannya dan juga sangat taat kepada Allah dan kepada suaminya. Ketaatannya pun teruji ketika Siti Sarah ini diajak oleh Nabi Ibrahim untuk hijrah ke Mesir. Dan di Mesir, mereka bertemu dengan raja bernama Umar bin Amr al-Qais, raja yang suka berfoya-foya dan juga raja yang suka merebut istri orang lain. Si raja tersebut melihat Ibrahim bersama dengan seorang perempuan, kemudian dia bertanya kepada Ibrahim, siapa perempuan yang bersama dengannya? Kemudian si Ibrahim karena mengetahui tabiat dari seorang raja tersebut, akhirnya mengatakan bahwa si perempuan ini adalah saudarinya. Sambil dia berbisik kepada Siti Sarah untuk mengatakan yang tidak sebenarnya agar dia selamat. Jawaban Nabi Ibrahim tentu tidak serta-merta membuat Siti Sarah dalam keadaan aman gitu ya. Karena Siti Sarah ini terkenal dengan memiliki kecantikan yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim pun memuji kecantikan Sarah dengan mengatakan bahwa kecantikan yang dimiliki oleh Sarah hampir sebanding dengan kecantikan yang dimiliki oleh Hawa. Nah, karena kecantikan inilah kemudian si raja tetap berupaya untuk menggoda si Sarah. Dan karena Sarah seorang yang sangat taat kepada Allah dan juga suaminya, bahkan dia bisa berbicara kepada malaikat dan doa-doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika si raja ini menggodanya, Sarah selalu berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari orang yang merusak kehormatannya. Dan tiba-tiba ketika raja ini mau mendekat gitu ya kepada Sarah, akhirnya tangannya tiba-tiba lumpuh. Dan hal ini berlangsung selama 3 kali. Selama 3 kali itu pula tangan raja lumpuh dan akhirnya dia menyerah dan memerintahkan mereka untuk meninggalkan Mesir. Dan sebelum meninggalkan Mesir, si raja memberikan seorang budak kepada Sarah bernama Siti Hajar. Dan mereka kemudian dari Mesir hijrahlah ke Palestina. Dan di Palestina ini mereka hidup bahagia, hidup secara damai, tetapi sayangnya mereka hingga memasuki usia yang sudah tidak lagi muda gitu ya. Mereka belum juga dikaruniai keturunan seorang anak. Hal ini membuat Sarah memutuskan untuk menghadiahkan Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim agar Nabi Ibrahim segera mendapatkan keturunan. Dan akhirnya Nabi Ibrahim pun menikah dengan Siti Hajar dan lahirlah seorang Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail lahir, Siti Sarah menunjukkan kecemburuannya kepada Siti Hajar. Dan kemudian beliau berkata kepada Nabi Ibrahim untuk membawa pergi Siti Hajar. Dan akhirnya Ibrahim membawa pergi Siti Hajar ke sebuah lembah kering dan tidak berpenghuni dan meninggalkannya di sana dengan perbekalan seadanya. Dan beliau setelah meninggalkan Siti Hajar kembali kepada Siti Sarah. Setelah bertahun-tahun berlalu, di saat usia Sarah memasuki usia 90 tahun, usia yang sudah tidak lagi muda, Sarah dikaruniai seorang anak bernama Ishak. Dan dari kisah Sarah kita bisa belajar bagaimana tentang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana Sarah menghadapi segala cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyimak kisah-kisah yang ada di Hidayatuna. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.